Cek 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwata syadida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kesatuan bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Di era modern saat ini, kita hidup berdampingan dengan teknologi yang terus berkembang pesat. Demikian juga dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence hadir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, membantu manusia dalam berbagai aspek. Namun di balik kecanggihannya muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah kemajuan ini sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran atau justru menjauhkan kita darinya? Melalui kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan dengan tema Al-Quran dan Etika Teknologi di Era Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence, dengan landasan firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap kemampuan yang dimiliki manusia adalah amanah, termasuk dalam penguasaan teknologi. Kecerdasan buatan bukan sekadar alat canggih, melainkan juga ujian bagi manusia dalam menggunakannya secara bijak. Di kalangan pelajar misalnya, teknologi artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk memahami pelajaran atau mencari referensi. Namun di sisi lain, ada pula yang menggunakannya untuk menyalin jawaban tanpa memahami isi. Sehingga yang berkembang bukan kecerdasannya, melainkan ketergantungannya. Jika hal ini dibiarkan, tujuan pendidikan itu sendiri bisa menjadi kabur. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di era digital, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik.
Teknologi artificial intelligence memungkinkan seseorang untuk membuat berita, gambar, atau video yang tampak meyakinkan namun belum tentu benar. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan kasus di lingkungan sekolah seperti penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya di grup media sosial atau konten editan yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, sikap tabayun menjadi sangat penting agar kita tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang keliru. Sebab satu kali kita menekan tombol kirim, dampaknya bisa meluas dan sulit untuk ditarik kembali. Itulah yang dinamakan jejak digital, yang kemudian hari akan terus terekam tanpa bisa kita hapus dengan cara apapun. Hadirin yang kami hormati, dewan juri yang kami muliakan, dalam dunia digital, komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui tulisan dalam berbagai platform media sosial. Tanpa disadari, jari kita seringkali lebih cepat bergerak dibandingkan dengan pertimbangan akal dan hati. Komentar yang kurang pantas, ejekan atau bahkan perunduan dari seringkali terjadi. Padahal Islam mengajarkan agar setiap ucapan yang kita sampaikan membawa kebaikan. Jika tidak mampu berkata baik, maka diam adalah pilihan yang lebih bijak. Sebuah ungkapan sederhana namun mengena. Tidak semua yang ingin kita sampaikan harus dituliskan, dan tidak semua yang bisa kita komentari perlu dikomentari. Hadirin yang dirahmati Allah, pada akhirnya teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus disikapi dengan bijak. Al-Quran telah memberikan pedoman yang jelas bagi umat manusia dalam menghadapi setiap perkembangan zaman. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga memiliki etika yang kuat dalam penggunaannya. Sebab kecanggihan teknologi tidak akan berarti tanpa diiringi dengan kemuliaan akhlak. Jangan sampai kita semua menjadi generasi yang mahir dalam menggunakan teknologi, tetapi lemah dalam nilai-nilai kehidupan. Semoga kita semua mampu menjadi generasi Qur'ani yang tetap teguh dalam prinsip, meskipun hidup di tengah arus perkembangan yang begitu cepat. Akhir syarahan, kami persembahkan sebuah pantun. Buah durian, buah duku. Cukup sekian and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.